Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid yang pertama setelah libur di minggu yang lalu. Dan sebelum kita mulai kajian, silakan kalau bisa teman-teman lihat kanan kiri dan kenalan, tanya namanya, tempat tinggalnya. Kemudian saya mau bikin door prize dulu. Siapa yang belum punya gamis? Gamis panjang. Angkat tangan. Oh, sudah semua. Alhamdulillah. Berarti nggak jadi. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ke-18, masih dalam pembahasan tentang tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah kita selesaikan masalah sujud, berarti sekarang kita masuk ke dalam poin tentang duduk di antara dua sujud. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan pembaca membacakan Indonesia, saya simak bahasa Arabnya. Halaman 204 di kitab Arab dan halaman 278 di buku berbahasa Indonesia. Silakan. Kata penulis, yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Poin ke-18, mengangkat kepala dari sujud seraya mengucapkan takbir dan duduk tegak. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang kisah seseorang yang kurang baik dalam salatnya. Di dalamnya disebutkan tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu duduk tumakninah di antara dua sujud. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan kemudian beliau bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau melipatkan kaki kirinya dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanan seraya menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Iya. Kita highlight dulu bagian ini. Nabi menghamparkan atau membengkokkan qadamahu al-yusra, kaki yang bagian kiri. Wa yajlisu 'alaiha, dan Nabi duduki kaki kirinya. Berarti duduk di antara dua sujud itu kaki kirinya. Dalam hadis yang kita baca ini adalah duduk di atas kaki kiri. Kemudian untuk kaki kanan ditegakkan. Ya. Kemudian untuk jari jemari kaki dibengkokkan sehingga dia menghadap ke kiblat. Silakan teman-teman, karena ini posisinya duduk, berarti teman-teman silakan praktek. Coba kaki kiri diduduki. Semua ibu-ibu juga silakan praktek. Kaki kiri diduduki. Kaki kanan ditegakkan. Jari jemarinya bengkok ke arah kiblat. Coba yang di belakang lihat temannya yang depan. Kalau temannya kakinya salah, dibenerin kakinya. Coba sekarang jari jemarinya dihadapkan ke belakang kiblat. Berarti tidak dibengkokkan ke depan. Di apa? Telapak kakinya diluruskin aja ke belakang. Nah, itu cara yang salah. Kecuali bila memang butuh. Misalnya asam urat. Dan yang sakit kaki kanan, bagian jari jemari, susah untuk dibengkokkan, maka boleh menghadap ke belakang. Tapi yang sesuai dengan sunnah, standarnya dalam kondisi kita mampu adalah coba kembali diarahkan jari jemari itu ke arah kiblat. Begitu. Saya sudah baca bagian ini, sepertinya tidak dibahas tentang duduk iq'a. Duduk iq'a itu, coba teman-teman, dua kakinya
kaki kanan, kaki kiri, dua-duanya ditegakkan lalu diduduki tumitnya. Bisa? Ada yang nggak praktek? Nggak mau? Saya lagi asam urat kah? Yaitu sekali lagi, kaki kanan, kaki kiri, telapaknya ditegakkan, kemudian tumitnya diduduki. Itu namanya iq'a. Apa namanya? Ya. Dan duduk seperti ini hanya untuk duduk di antara dua sujud. Duduk seperti ini boleh, tapi cuma duduk di antara dua sujud, tidak untuk tahiyat. Oke, nah sekarang satu lagi, belum selesai. Kaki kanan, kaki kiri dilipat di samping badan, lalu kita duduk di lantai. Kaki kanan dan kirinya di samping badan. Kayak apa? Bisa? Kaki kanan, kaki kiri di samping badan, ngelipat. Iya, kayak bebek begitu, kayak bebek. Ya kan? Lalu bokongnya di lantai. Ibu-ibu susah kayaknya. Susah karena gamisnya nggak terlalu lebar. Oke? Nah, ini namanya duduk iq'a anjing. Iq'anya anjing. Ustadz, tidak adakah hewan yang lebih imut lagi? Tidak. Memang seperti itu yang disebutkan para ulama. Itu namanya duduk iq'a anjing. Dan itu tidak diperbolehkan. Tapi adakah yang melakukan? Ada. Biasanya anak-anak yang melakukan itu. Anak-anak main ikut sholat, kemudian kakinya kayak gitu. Itu disebut dengan iq'a juga, dan itu iq'a yang dilarang karena itu iq'a anjing. Adapun iq'a yang diperbolehkan adalah sebagaimana tadi, tumitnya diduduki. Dan sebatas tadi saya sebelum maghrib mencoba untuk baca, kalau nggak salah nggak ada pembahasan duduk iq'a. Yang ada duduk seperti biasa. Coba sekali lagi teman-teman. Duduknya di atas kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Dan jari jemarinya dihadapkan kiblat. Boleh nggak dihampar ke belakang? Jari jemarinya? Boleh jika ada kebutuhan. Bisa dipahami? Nah, hafalkan nama duduknya ini. Namanya iftirash. Apa namanya? Iftirash. Coba duduk yang tahiyat akhir. Duduki lantai. Ini namanya tawarruk. Apa namanya? Tawarruk. Pakai kaf. Tawarruk. Soalnya teman-teman kadang ada yang gini. Ada yang iftiros. Padahal iftirosh. Pakai fa dan belakangnya shin. Saya dengar sebagian teman-teman, bagus, alhamdulillah. Itu menunjukkan dia belajar. Cuma mungkin ketika belajar, ustadznya tidak menyuruh dia untuk mempraktekkan atau mengucapkan namanya dengan benar. Sehingga tidak terbiasa. Atau ustadznya sudah menyuruh dia untuk mempraktekkan dan menyebut namanya, tapi dianya tidak mau ngucap. Saya tahu sebagian teman-teman kalau disuruh duduk tidak mau duduk, disuruh begini tidak mau praktek, disuruh ngucap diam aja. Kelihatan kok dari sini. Akibatnya apa? Ketika nanti dibutuhkan, orang bertanya, itu apa namanya? Dia sebut, oh ini namanya iftiros. Salah penyebutannya. Ya, seperti berilmu tapi ilmunya kurang. Ya, itu seperti orang lancar bahasa Inggris tapi ngomongnya salah-salah. Misalnya, where were you in Tuesday? Dia bilang,
I am in Bali. Di hari Selasa kamu ada di mana? Ditanya orang. Dia bilang, oh aku waktu itu di Bali. Tapi kalau waktu itu berarti kan lampau. Kalau lampau kan bukan I am, tapi apa? I was in Bali. Dia bilang I am in Bali. Kalau am berarti sekarang. Nah, dia bisa bahasa Inggris tapi salah-salah. Nah, seperti itulah. Sehingga kalau kita disuruh mengucapkan atau kita latihan istilah syar'inya, maka teman-teman juga harus berusaha untuk memahami dan mengucapkan dengan benar. Di antara yang salah pakai ba, ib. Juga salah belakangnya sin. Jadinya kalau dibaca apa? Ibtiros. Ada juga yang fa sin. Coba baca. Iftiros. Itu yang paling banyak. Yang benar adalah fa shin. Coba baca. Iftirosh. Nah. Duduk yang di lantai itu namanya tawarruk. Ada yang baca tawarru' pakai ain. Ada juga yang baca pakai hamzah, tawarru'. Ya, yang benar adalah tawarruk. Kita lanjut ke bukunya. Apa dalil tentang duduk ini? Silakan. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya disebutkan beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Juga berdasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan di antara sunnah salat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat serta duduk di atas kaki kiri. Ya. Dan beri catatan di situ, boleh menghamparkan jari jemari bila dibutuhkan, seperti karena sakit. Mungkin teman-teman ada yang perhatikan, mungkin ya, sejak 2020 sampai kurang lebih 1 tahun, saya duduk di antara 2 sujud, itu kakinya ke belakang. Karena saya juga nggak tahu, sejak 1 tahun itu, tumit saya itu ada sakit yang saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau saya tegakkan, duduk iftirosnya saya tegakkan kakinya, kalau saya nanti bangkit mau pulang, itu saya jalannya pincang-pincang. Tapi kalau saya luruskan ke belakang jari jemarinya, itu sakitnya agak kurang. Begitu. Kalau sekarang sudah mulai bisa. Cuma gara-gara setahun saya hamparkan ke belakang, jadi kadang kelupaan. Karena terbiasa lagi dengan yang salah. Yang salah dulu saya kerjakan karena butuh. Karena faktor sakit. Nah, lanjut. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Ya. Waktu duduk di antara 2 sujud, tangannya diletakkan di atas paha. Dan yang benar ada 3 model, 3-tiganya boleh. Nanti akan disebutkan. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, di dalamnya disebutkan, jika duduk Rasulullah SAW berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Ya. Ada riwayat ya, Nabi meletakkan tangan di atas paha, satu lagi di atas lutut. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Zubair ini dari ayahnya yaitu Zubair ibn al-Awwam, Nabi SAW disebutkan karena Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra atau yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Bisa juga kadang-kadang Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar yang dimarfukannya, bahwa Nabi SAW jika duduk dalam sholat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, atau beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya
dan tangan kirinya di atas paha kirinya, serta telapak tangan kirinya memegang lutut kirinya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zubair dari ayahnya radhiyallahu anhu. Berdasarkan hal di atas, maka terdapat 3 sifat peletakan kedua telapak tangan, yaitu yang pertama, telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Yang kedua, telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Yang ketiga, telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri serta menyentuhkan telapak tangan kiri ke lututnya. Ya, coba praktekkan. Duduk di antara dua sujud seperti tadi. Duduk apa tadi namanya? Ayo apa? Iftirash. Tangannya di mana? Cara pertama di atas paha. Dan itu boleh. Cara kedua, selonjor sedikit di lutut. Jadi agak depan, yang dikenakan apa? Lutut. Boleh juga yang kanan di paha kanan dan yang kiri setengah-setengah di atas paha, tapi juga nyentuh apa? Sebagiannya nyentuh lutut. Begitu. Lanjut. Adapun cara meletakkan kedua telapak tangan yaitu dengan mengembangkan tangan kiri. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar yang dimarfukannya. Di dalamnya disebutkan tangan kirinya di atas lututnya dalam keadaan terbuka atau tidak tergenggam, dan meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Di dalamnya disebutkan beliau meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya. Adapun tangan kanannya, beliau menggenggamkan jari kelingking dan jari manis, sementara ibu jari membuat lingkaran dengan jari tengah. Ya, ini pasti akan bingung. Coba lihat. Kata penulis di sini, untuk tangan kiri di atas paha kiri, boleh juga di lutut kiri, dan lengan bawahnya menghampar di atas pahanya. Kalau ini kayaknya pendek gitu kan, ya sudah intinya di atas pahanya, semampunya. Tapi di sini ada yang menarik. Di sini kok dikatakan untuk jari jemarinya beliau menggenggam al-khinsir wal binsir, jari kelingking dan jari tengah digenggam. Lalu kemudian jempol dengan jari tengah dibikin lingkaran. Berarti jari telunjuknya ngapain? Akhirnya seperti memberi isyarat. Dari sini kita akan bingung. Loh, ini sebenarnya duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat? Ataukah jangan-jangan duduk di antara dua sujud itu juga bikin isyarat? Nanti kita akan dapati catatan kaki yang akan melegakan. Tapi ini kita baca aja dulu, silakan. Dibaca dulu sampai selesai. Ini berdasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Di dalamnya disebutkan, kemudian beliau menghadap kiblat lalu bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Selanjutnya, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu, kemudian meletakkan keduanya di atas kedua lututnya. Ketika mengangkat kepala dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Ketika sujud, beliau meletakkan kepalanya di lantai di antara kedua tangannya. Terus pelan-pelan, karena ini bagian yang kita sedang baca. Lanjut. Setelah itu beliau duduk dengan menduduki kaki kirinya sambil meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan siku tangan kanan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jarinya, yaitu jari manis dan jari kelingking, dan mengisyaratkan. Coba praktek. Gini teman-teman, jari kelingking dengan manis digenggam, jempol dengan jari tengah bikin lingkaran, kemudian bikin isyarat, gitu kan? Berarti di sini maksudnya adalah duduk di antara dua sujud itu juga bikin isyarat.
sebagaimana duduk tahiyat. Lanjut. Aku melihat beliau mengatakan seperti ini. Bishr meluruskan jari telunjuk tangan kanan dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Ya, kalau jari telunjuknya diluruskan berarti ya seperti orang tahiyat berarti. Ya kan? Lanjut. Itu pula yang menjadi pilihan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa orang yang salat melakukan cara seperti ini di antara dua sujud. Nah, mari kita baca catatan kakinya yang panjang. Nanti kita akan dapati bahwa ternyata pendapat yang mengatakan duduk di antara dua sujud itu juga memberi isyarat sebagaimana tahiyat. Pendapat ini timbul dari waham, yaitu salah tangkap. Padahal mungkin dalam rantai periwayatannya seharusnya yang sedang dibicarakan adalah duduk tahiyat, bukan duduk di antara dua sujud. Lalu ada waham di antara perawinya dan dia meriwayatkannya seolah-olah ini adalah perbuatan duduk di antara dua sujud. Bisa dipahami? Ada apa bahasa kita kalau salah tangkap itu namanya apa? Gagal paham. Gagal paham. Coba dibaca. Kita baca catatan kaki nomor 140. Kata Syekh Utsaimin, tidak pernah disebutkan di dalam sunnah, baik dalam hadis sahih, dhaif maupun hasan, bahwa tangan kanan terbuka di atas kaki kanan, tapi yang disebutkan adalah telapak tangan kanan dalam keadaan tergenggam jari manis dan kelingking, sedangkan ibu jari dilingkarkan ke jari tengah, dan ini dilakukan jika duduk pada waktu sholat. Di dalam beberapa lafaz atau redaksi disebutkan jika duduk di dalam tasyahud. Namun keduanya terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Dengan demikian kita berpegang pada kalimat jika duduk di dalam sholat. Dapat kami katakan bahwa ini sifatnya umum, mencakup seluruh duduk dalam sholat. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, sebagian ulama berpendapat bahwa di semua duduk di dalam sholat, jari kelingking dan manis digenggam, ibu jari dan jari tengah dikatup, dibikin lingkaran, dan jari telunjuk memberi isyarat. Semua duduk begitu menurut sebagian ulama. Lanjut, kita baca lagi ucapannya, jika duduk dalam tasyahud, di dalam beberapa lafaz tidak menunjukkan pada kekhususan, karena menurut kami ada kaidah yang disebutkan oleh para ahli usul. Di antara yang senantiasa menyebutkannya adalah Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, juga Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, bahwa jika sebagian unsur umum disebutkan dengan hukum yang sejalan dengan umum, yang demikian itu tidak menunjukkan pada pengkhususan. Karena pengkhususan itu jika disebut beberapa unsur umum dengan hukum yang bertolak belakang dengan umum. Ini teman-teman, kalau saya jelaskan kalimat ini nanti panjang karena ini berkaitan dengan usul, ya, sehingga ini tidak usah didetailkan. Lanjut. Dapat saya katakan, saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa jari telunjuk digerakkan pada saat berdoa saja, sedangkan di luar doa tidak perlu digerakkan. Di antara dua sujud, telapak tangannya dibuka dan tidak mengisyaratkan jari telunjuk. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk di antara dua sujud, yang lebih mendekati kebenaran adalah wallahu alam bahwa itu adalah kekeliruan. Alias apa? Gagal paham. Sebab hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa beliau meletakkan telapak tangan di atas pahanya atau di atas lututnya dalam keadaan terbuka, bukan dalam keadaan seperti memberi isyarat. Seandainya menunjuk dengan jari telunjuk di antara dua sujud dengan berdasarkan hadis Wa'il, maka yang demikian itu tidak disalahkan. Ya, kalau ada yang mau begitu ya silahkan aja. Kalau kita lihat ada orang duduk di antara dua sujud tapi kok kayak tahiyat tangannya, ya itu nggak apa-apa, nggak usah disalahkan. Hanya saja menurut saya, kata beliau,
Yang lebih dekat dengan kebenaran adalah itu adalah waham. Waham itu ya kekeliruan tadi. Sebab di dalam hadis-hadis sahih disebutkan merenggangkan jari-jari dalam duduk tasyahud. Sedangkan di antara dua sujud direnggangkan juga dan tidak menunjuk dengan jari telunjuk. Sedangkan pada tasyahud direnggangkan dan jari telunjuk dipakai menunjuk. Dah, cukup situ saja. Bisa dipahami? Coba perhatikan, jangan membaca. Maka dengan ini kita bisa simpulkan, sekali lagi, sebagian ulama berpendapat duduk apapun di dalam sholat itu menunjuk dengan jari telunjuk. Dan jari manis dan jari kelingking digenggam, ibu jari dan jari tengah dikatup. Duduk apapun, ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain itu adalah waham, itu kekeliruan. Harusnya itu adalah saat membicarakan duduk tahiyat atau duduk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Tapi jika ada yang mau mengerjakan seperti yang pertama, maka ya silakan saja. Hanya saja yang lebih tepat adalah duduk di antara dua sujud, tangannya semua dihampar, bukan menunjuk. Bisa dipahami? Jadi kalau ada teman kita di sebelah duduk sama kita, tangannya kok nunjuk, apa yang kita lakukan padanya? Biarkan saja? Jawabannya, ya kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol, coba ditanya, kenapa kamu menunjuk seperti itu? Siapa tahu dia bilang, oh iya saya pakai hadis Wa'il bin Hujr. Maka ya sudah, berarti dia melakukan itu dengan dalil yang dia tahu. Lanjut ke nomor 19. Waktu duduk di antara dua sujud kita baca apa? Silakan. Poin 19, doa di antara dua sujud. Di antara dua sujud membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Artinya, ya Rabbku, ampunilah aku. Ya Rabbku, ampunilah aku. Coba teman-teman dipraktekkan. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan bacaan ini bisa antum pakai apalagi dalam kondisi antum sangat butuh untuk meringkas waktu. Contoh, teman-teman sholat di ruang tunggu bandara. Sementara sudah ada panggilan boarding. Contoh yang lain, kita masuk ke masjid. Itu jam iqomatnya sisa 2 menit. Sisa 2 menit itu sebenarnya cukup 2 rakaat. Asalkan bacaannya tidak panjang-panjang. Salah satu caranya adalah duduk di antara dua sujudnya, yang dibaca adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak panjang-panjang, Rabbighfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Begitu. Lanjut. Bacaan ini didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Beliau duduk di antara dua sujud seraya membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Rabbku, ampunilah aku. Ya Rabbku, ampunilah aku. Jika mau, boleh juga menambah bacaan itu dengan mengucapkan Allahumma gfirli warhamni wahdini atau wa'afini wahdini wajburni warzuqni warfani. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah diriku, berilah petunjuk kepadaku, sejahterakanlah aku, serta berilah petunjuk kepadaku. Perbaikilah kekuranganku, karuniakanlah rezeki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW membaca di antara dua sujud Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sejahterakanlah aku, tunjukilah aku, dan karunikanlah rezeki kepadaku. Dalam lafaz Ibnu Majah disebutkan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ya Rabbku, ampunilah aku, kasihanilah diriku, sempurnakanlah kekuranganku, dan karuniakan rezeki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku. Nabi memanjangkan rukun ini kira-kira sama dengan lama sujud. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Al-Bara radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ruku, sujud, dan duduk Nabi SAW di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku atau i'tidal serta berdiri dan duduk tasyahud adalah hampir sama.
Ini bacaan-bacaan yang lain selain Rabbil firli. Ya, diantaranya adalah kita contohkan satu yang paling akhir. Coba sama-sama. Rabbil firli warhamni wajiburni warzuqni warfa'ni. Sepertinya permasalahan umum adalah sebagian dari kita terbalik-balik. Ya atau tidak? Coba deh. Ya. Coba baca sendiri yang biasa dibaca. Sama nggak sama yang di buku? Coba. Beda? Ya kan? Jadi gimana? Nah, sepertinya perbedaan kita dengan buku yang kita baca adalah karena memang perbedaan buku yang dulu kita baca dengan yang sekarang kita baca. Mungkin dulu yang kita baca adalah bukunya Syekh Al-Albani, Sifat Salat Nabi. Yang memang lafaznya tidak sama dengan yang di sini. Atau dulu kita bacanya agama pendidikan kelas 3 Intan Pariwara misalnya. Dan itulah yang dulu kita baca lalu kita amalkan bertahun-tahun. Saya berharap semoga Allah mengampuni kalau seandainya salah. Karena memang sudah terbaca bertahun-tahun dan itulah yang kita dapatkan. Nah, saya dulu ketika pertama bacaan ini, saya juga mikir, apa jangan-jangan aku ini salah ya? Karena yang saya hafal dari orang tua saya adalah Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Dan dari semua ini nggak ada yang sama. Sama aja kita. Gitu. Ya. Tapi saya pernah dapatkan di buku yang lain apa yang saya baca sama. Nah, jadi setidaknya saya selamat karena saya ada rujukan di buku yang lain. Adapun di buku ini nggak sama. Ya seandainya pun tidak sama, semoga Allah maafkan. Ya. Atau bisa jadi juga kita sudah benar, tapi pengetik buku ini yang salah ketik. Bisa jadi. Ya. Maka semoga kita diampuni apabila kita yang salah. Dan semoga Allah mengampuni penulisnya apabila ternyata beliau yang salah nukilnya. Tapi lebih bagus lagi teman-teman, mungkin sebatas yang mampu dilakukan, lihat-lihat buku-buku hadis atau cari di online di Google. Coba dicari apakah bacaan kita sudah punya rujukan atau belum. Kalau bingung, Ustadz bingung ya, carinya susah. Maka kembali ke bacaan yang pertama. Dan yang pertama sangat mudah. Apa itu? Rabbil firli. Selesai kan? Nah. Lanjut ke nomor 20, sujud yang kedua. Poin ke-20, kemudian bersujud untuk kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Ya, kita tadi baca duduk di antara dua sujud dan kita lalui pada pertemuan sebelumnya sujud yang pertama, berarti sekarang kita baca sujud yang kedua. Ya. Apa yang dilakukan? Silakan. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud pertama. Ya. Perbuatannya, caranya sama. Sujud satu dengan sujud dua. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah dalam hadis tentang orang yang salatnya kurang baik. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha. Ya. Kata Nabi SAW, tsummaf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan dalam seluruh salatmu caranya seperti tadi itu. Sujudnya sama. Ya, satu rakaat secara umum sama. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Lanjut. Yang artinya, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Lalu bangkitlah duduk hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Selanjutnya sujudlah yang kedua hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujudmu. Kemudian lakukanlah semua itu di dalam semua salatmu. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika sujud, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Selanjutnya beliau bertakbir ketika sujud, lalu bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau mengerjakan hal itu di semua salat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua,
setelah duduk tahiyat yang pertama, beliau membaca takbir. Adapun untuk selesai dari rakaat yang kedua, maka beliau duduk dulu, baru kemudian bangkit bertakbir. Selanjutnya nomor 21. Poin ke-21, mengangkat kepala sambil membaca takbir. Selanjutnya duduk sebentar yang disebut juga dengan duduk istirahat. Ya. Setelah sujud yang kedua, kita bangkit. Lalu di sini dikatakan wa yajlisu jalsatan atau jalsatan khafifatan tusamma jalsatal istirahah. Untuk rakaat 1 menuju rakaat 2 kita duduk sebentar, disebut dengan duduk istirahat. Tapi apakah harus? Nanti jawabannya tidak harus. Bila ada yang mau langsung lanjut juga boleh. Ya, kita praktekkan dulu caranya. Sujud kedua, bangkit menuju rakaat 2. Allahu Akbar. Nah, dia duduk sebentar tadi. Coba sekarang enggak usah duduk, berarti dari sujud langsung berdiri. Allahu Akbar, itu duduk juga. Allahu Akbar, itu tanpa duduk. Tapi kok goyang? Bisa dipahami? Bisa duduk istirahat, bisa tidak, bisa langsung. Terutama bagi orang yang memang membutuhkan duduk istirahat. Seperti tadi kan ada yang langsung berdiri ternyata goyang, malah jatuh. Ya kan, bisa jadi ada orang itu kalau dia sujud terus dia bangkit, entah kepalanya itu pusing, entah dia seperti melayang, atau ada kesetimbangan yang memang sudah berkurang karena faktor usia, maka dia boleh untuk istirahat. Bisa juga karena pengaruh besarnya badan. Biasanya yang badannya cukup besar, gemuk, kalau langsung bangkit ke atas, khawatirnya terguling ke belakang, jatuh. Maka dia butuh duduk istirahat. Kuda-kuda sebelum naik. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kisah tentang orang yang salatnya kurang baik. Yang artinya, kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Lalu bangkitlah duduk hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujudmu. Lalu bangkitlah duduk hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Kerjakanlah semua itu di dalam semua salatmu. Ya. Setelah sujud yang kedua, dalam riwayat ini disebutkan tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Maka bangkitlah dari sujud yang kedua sampai kamu tumakninah di dalam duduk. Berarti ada duduk dulu sebelum bangkit ke atas. Begitu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Ya, tadi waktu azan saya coba satu orang yang badannya gemuk. Saya mau tahu apakah memang betul kalau duduk istirahat itu sangat dibutuhkan bagi yang memang badannya gemuk. Nah, tadi saya coba langsung tanpa duduk istirahat. Dari sujud berdiri tanpa duduk istirahat. Ternyata dia bilang betul itu bisa goyang ke belakang jatuh. Berarti duduk istirahat sangat dibutuhkan bagi orang yang badannya gemuk. Begitu. Coba saya tes. Ini berdiri tanpa duduk istirahat. Allahu Akbar. Meskipun nanti setelah bangkit, apakah tangannya paha atau tangannya di lantai, itu tetap duduk istirahat berarti. Contoh duduk istirahatnya yang tangannya bangkit pakai tangan di paha berarti ya.
Allahu Akbar ini tangannya tidak di lantai, tapi tangannya di paha, dan ini boleh. Yang ini yang pakai duduk istirahat dan tangannya ditaruh di lantai lagi. Allahu Akbar. Ini yang paling banyak dilakukan orang. Apakah tangannya ini dihampar ataukah tangannya meninju bumi? Orang bilang ini apa? Meninju bumi. Ini tanpa duduk istirahat. Allahu Akbar. Untuk orang yang cukup langsing itu tidak perlu. Dan saya lebih pilih pendapat bahwa duduk istirahat itu hanya bila dibutuhkan. Bila memang dibutuhkan. Bagi yang tidak butuh, maka tidak perlu duduk istirahat. Ini pendapat yang lebih saya pilih. Biar cepat saya baca. Di akhir hadis Abu Husama mengatakan hingga engkau berdiri tegak. Ada juga hadis Abu Hurairah yang lain yang di dalamnya disebutkan beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau mengerjakan hal itu semua di dalam salatnya sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat 2 setelah duduk tahiyat pertama, beliau membaca takbir. Mengenai duduk istirahat terdapat hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW jika beliau sedang berada di rakaat ganjil, ini dikasih stabilo kata-kata ganjil, ya ini maksudnya adalah dari rakaat 1 menuju 2, rakaat 3 menuju 4. Karena jelas demikian sebab rakaat 2 kita memang duduk. Jika beliau sedang berada di rakaat ganjil dari sholatnya, beliau duduk tegak sebelum beliau berdiri tegak. Ya, maksudnya adalah duduk istirahat. Mengenai duduk istirahat ini, ada juga hadis dengan lafaz yang lain dari hadis Malik bahwa beliau pernah sholat bersama para sahabatnya. Beliau duduk jika mengangkat kepalanya dari sujud sebelum berdiri pada rakaat pertama. Duduk istirahat ini disebut juga di beberapa lafaz riwayat hadis tentang orang yang sholatnya kurang baik. Lafaznya berbunyi, sujudlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam bersujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tumakninah dalam duduk. Lalu sujudlah lagi yang kedua hingga engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Selanjutnya bangkitlah hingga engkau benar-benar tumakninah dalam duduk. Berarti ada duduk. Kemudian kerjakanlah semua itu dalam sholatmu. Mengenai duduk ini pun masih ada masalah lain yang berasal dari hadis Abu Humaid. Ini di sini ditulis Hamid, yang benar apa? Humaid, wallahu a'lam. Yang di dalamnya disebutkan beliau sujud ke tanah tempat sujud, lalu beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua sisi lambungnya untuk selanjutnya mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya untuk kemudian didudukinya. Lalu beliau merenggangkan jari-jari kakinya jika bersujud. Kemudian bersujud lalu mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya yang dibangkit, selanjutnya melipat kaki kirinya untuk kemudian mendudukinya. Berarti ada duduk lagi setelah sujud 2 hingga semua tulang belulangnya kembali ke tempatnya. Kemudian beliau melakukan hal itu seperti dalam rakaat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada perbuatan duduk istirahat, ya. Hanya saja ada ikhtilaf ulama apakah ini sunnah ataukah ini sekedar boleh, apakah ini cuma sekedar untuk yang punya kebutuhan saja. Nah, demikian. Di sini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Yang saf ya. Ini pertanyaan penting untuk ummahat karena yang dimaksud ini adalah di masjid ini. Afwan, Ustadz ingin bertanya, bagaimana hukum shaf sholat bagi makmum yang berdiri di antara tiang-tiang masjid? Seperti shaf sholat makmum wanita di masjid ini misalnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Ini sebagaimana yang kita bahas di hari Senin minggu lalu. Kok minggu lalu? Oh, benar ya? Bukan Senin kemarin ini, tapi Senin minggu yang sebelumnya. Saya mengatakan saat kita sedang membaca bab hukum sholat di antara tiang-tiang. Saya katakan
Salat di antara tiang-tiang itu adalah perbuatan yang dimakruhkan. Kecuali satu, imam. Dua, salat sendirian. Tiga, makmum yang memang jumlahnya cukup di situ. Memang jumlahnya cukup di situ. Yang keempat, manakala masjidnya sedang sangat sempit. Seperti di dalam sholat Aid, kaum muslimin jumlahnya banyak, tapi di luar hujan, sehingga yang tadinya mau sholat di lapangan semua masuk ke dalam masjid. Maka ini jadi boleh. Nah, adapun dua tiang ini, maka ini hukumnya boleh untuk orang yang jumlahnya cukup di antara keduanya. Berarti antara tiang satu dengan tiang yang kedua, di tengah-tengahnya boleh dibikin soft. Yang tidak boleh adalah mulai dari tiang sampai ke dinding. Dari tiang sana sampai ke dinding. Dikarenakan tiang sampai ke dinding ini terputus softnya dari yang tengah. Bisa dipahami? Sekali lagi, teman-teman bisa lihat tiang-tiang itu? Atau boleh juga lihat tiangnya laki-laki ini? Bila ini ada soft, bila ini ada orang di tengahnya, hukumnya boleh. Karena jumlahnya yang cukup di antara dua tiang ini. Tapi dari tiang ke dinding, ini yang dimakruhkan. Bisa dipahami? Dan baru boleh diisi dari tiang ke dinding bila contohnya tadi sholat Aid, orang sangat ramai di luar hujan, sementara kalau itu dikosongkan ada kloter dua misalnya, akhirnya dipaksa ya diisi saja supaya jumlahnya cukup, supaya tempatnya nampung. Bisa dipahami? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.